Belajar hidup memuasakan laki. Belajar. Oi. Dengarlah telinga. Belajar memuasakan laki itu belajar. Karena laki itu patut dipuasakan. Kalau laki kada puas, kada mustahil inya mencari kepuasan di luar sana. Laki hidung belang bang nah itu. Benar itu. Sekelas Abu Jahal CS. Abu Jahal dan kawan-kawan. Baisi CS juga sih Den. Abu Jahal waktu mendengar aku ujar Nabi malam tadi di jalan akan Allah mulai Makkah ke Palestina, naik ke langit bulik malam itu jua. Umma Ali Muhammad ada kah lagi nang kisah anang banget pada nginto. Kau hendak tahu Muhammad aja Abu Jahal mulai Makkah ke Palestina tuh sebulan orangnya sampai. Kau bapak dah malam tadi itulah malam tadi datang dusta mana datang nggak ada. Itu bahasa orang tua bahari baambung kupiah buat Makkah tuh. Waktu Nabi kita pakai sahna kayak itu bukannya baambung kupiah. Mun bahasa kanakan wah ini dibilaki mata. Dibilaki mata. Aku aja Nabi mulai malam tadi berangkat dari Makkah ke Palestina naik ke langit bulik malam itu juga. Nah jurang. Bilaki orang mata. Bahasa kasarnya tuh kayak itu. Dipadahkan Nabi ini macam-macam. Dipadahkan itu dan ini banyak manusia yang tambah kafir. Waktu mendengar kejadian Isra Mi'raj, tapi alhamdulillah ala kulli hal kita sabarataan jauh terpisah daripada Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah kita ditakdirkan percaya dengan Isra Mi'raj. Alhamdulillah ini iman karena iman kita percayanya dengan iman bukan dengan akal. Kalau mukjizat diterima pakai akal mustahil biar seumuran kada percaya. Demikian pula karomat para wali itu pun kita percayai dengan iman bukan dengan akal. Semacam abah guru sekumpul ketika musim kemarau mengadu bubuhan martapura, ini kayak apa guru hujan kada mau turun, didoakan sidin menggoyang pohon pisang na ada di halaman, naik sidin tontong menggoyang pohon pisang, hujan labat. Maulah menyambung pohon pisang dan hujan nyambung lah, kada nyambung, goyang pohon pisang muru are langsung hujan, mana ada nyambung. Ini mau pakai akal mustahil percaya pian. Guyang pohon pisang mau hujan, coba pian guyang pohon pisang maulah hujan kira-kira. Nah ada pisangnya narabah hujannya ada. Ini karomat. Ini pun wajib dipercayai dengan iman. Kita percayanya pakai iman bukan pakai akal. Pakai akal seumuran kada percaya pian. Orang di Binuang tataguk jarum pintol. Ya tataguk pintol nyaman sedikit kan. Itu gin bilang toh naguk kamu kalian pintol nang bulat gitu tataguk. Orang di mama-mama lo hanya ditaguk nih, wuk langsung tataguk kan kada nyaman. Ini tataguk jarumnya, jarum pentol. Kan biasa bibi nento mangantim jarum di bibir sini nah, dikantimnya di bibir. Rupa-rupanya takajud kah? Apakah langsung tak tataguk? Kesakitan dibawa ke rumah sakit, dicek oleh dokter dasar batajak nah di paparutan jarum pentol tadi. Diponis oleh dokter ini bibi ini wajib dioperasi. Bila kada dioperasi berbahaya untuk kesehatannya. Akhirnya dari pihak keluarga mengatakan maaf dokter sebelum operasi kami hendak kasa kumpul dulu. Kami hendak minta doa dulu. Minta doa datang ke wadah guru kan mulai Binuang kasa kumpul parak aja. Ada jauh tuh jangan mulai keluar kasa kumpul berapa kali kami kesinggah tuh. Sampai kesakumpulkan diterima oleh guru, didoakan sidin, minum makan jadi sidin. Diminum makan lawan bibi ini tadi, imbahnya minum, ampih kesakitan. Dicek oleh dokter, hilang jarumnya. Kan aneh. Minum banyu tiupan sidin, timbul jarum nanti dalam parut hilang. Apa-apa kada timbul hilang. Hilang sorangan, Bang. Nah ini mungkin kita terima pakai akal mustahil. Datang di mana jarum keluar? Keluar di parut kadada, keluar jalan nang luang kadada juga, apa-apa kadada timbul hilang kan mustahil menurut akal. Tapi inilah kita nerimanya dengan iman. Itu karomat orang wali pian. Kalau kita berkisah karomat wali dibicarakan pakai akal seumuran kada bacang percaya. Habib Soleh Tanggul ini orang yang banyak memiliki karomat. Ada orang Cina berdagang ada tapi payo. Jadi jar kawanannya ikam mau hendak payo datangi Habib Soleh. Itu ulamanya orang Islam yang doanya kalbarkil khatib seperti kilat yang menyambar.
langsung kabul. Apa yang disambat Habib Soleh langsung kabul. Ayo aja Cina, datang Cina, bertamu ada Sidin kan. Sidin faham nih orang non Islam, maka diberikan oleh beliau secara kertas di bulan-bulan Sidin. Jadi Sidin nih tolong diletakkan di celengan dagang, dimasukkan oleh Cina tadi. Mulai si Cina tadi maandak di celengan dagang, becawis orang bertutukar. Artilah becawis, besambur, antri orang bertutukar. Kada kesimbahan Cina, nah ada kesimbahan inya. Ada terus orang bertutukar. Rupa-rupanya penasaran. Apa jimat yang diberikan Habib Soleh? Sekalinya dibuka, waras surat kabar. Surat kabar lama aja. Surat kabar lama. Surat kabar wara kan ada tulisan apa-apa, tapi ajaib, payuan orang berdagang. Nah, coba pian turuti, surat kabar pian rabit anda di celengan dagang. Kira-kira becawis lo orang bertutukar. Nang menjapai lain tangannya, buntungai. Tangannya tangan siapa? Tangan sama, tapi tangan tuh tangan siapa? Nang menjapai lain urusan. Ini kan karomat ngarannya. Ari sing panasan, panas banget matahari nyarak. Habib Soleh didatangi oleh tamu dari Banyuwangi, namanya Al Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar. Habib Hadi itu sahabat akrab Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul ada bisi sahabat beberapa orang, termasuk diantaranya Habib Hadi, sahib Banyuwangi, kemudian Al-Kutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah, dan lain-lain sebagainya. Habib Hadi datang ke rumahnya Habib Soleh. Habib Soleh itu bisi amalan, apabila didatangi orang, Sidin pasti menjamu makan. Itu amalan Habib Soleh. Kada dibariakan tamu itu bulik, terkecuali tamu tadi sudah makan. Ini amalan Habib Soleh, karena beliau bujur-bujur mengamalkan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan kepada tamu. Ini adab kita, bila dielangi orang, kita jamu tamu tadi nyaman-nyaman. Jangan sampai tamu beilang, tamu nang gerunum-gerunum. Jangan sampai. Artinya tamu ni kada diherani, kada disurungi banyu, kada disurungi makan, kasihan inya. Ayo guring hapian jar, makan kada. Suruh guring. Akhirnya mengaruhnya lain. Kamar batatayan lawan na ampun rumah, mengaruhnya pun beristilah lapar. Nah, jenya bini dengar kabahmu orang sebelah kelaparan. Kayak apa jenya laki kita kada dibisi baras. Ini mah nah bari makan inya nukar je bobah di sebelah. Nukar. Lah, nangar lah jatuh, tamu nyuruh nukar. Kayak apa jenya laki, duitnya ada nah, bus baras ada di sebelah. Kayak apa nah hendak menukar, kayunya kada ada. Bahari kan pakai kayu, kayunya kada ada jar. Hai bobah pula mengaruhnya galager. Jangan sampai tamu nak kayak itu gara-gara seorang kada paham. Ayo dijamu lah, orang datang ke rumah tu dijamu, tak payah banyak sikit je. Tak payah banyak sikit je, ndak apa-apa, yang penting tamu dijamu. Nah kayak itu, jangan sampai pamalar lawan tamu lah. Habib Soleh bisi amalan, tamu itu wajib makan baru boleh dari rumah beliau. Habib Hadi disuruh makan oleh Habib Soleh. Beb, ente makan dulu ya di rumah anak. Oh, enggak bisa, Beb. Jar Habib Hadi, saya kan mau pergi ke orang nikahan. Dan ada orang nikahan di sana, Beb. Saya makannya nanti aja di sana. Enggak makan di rumahnya ente, enggak. Oh, enggak bisa, Beb. Tamu wajib makan di rumah saya. Apalagi sekelas ente enggak makan, enggak boleh, Beb. Sampean wajib makan di rumah saya. Oh, enggak bisa. Saya nanti makan di nikahan aja. Beb, nanti Beb, kalau sampean enggak makan di rumah saya, hujan lebat loh, Beb. Jar Habib Soleh nih. Kalau sampean tidak makan di rumah saya, hujan lebat lebih. Oh, mana mungkin hujan lebat? Hari panas begini kok. Tidak mungkin. Turun Habib Hadi pada rumah Habib Soleh, hujan sing lebatan. Duh, Habib Hadi. Inilah Habib Soleh ini orangnya. Kalbarkil khatib, doanya seperti kilat yang menyambar pian. Langsung hujan. Hujan lebat. Hari sing panasan hujan. Langsung kadep, langsung hujan. Tapi ngarannya talawani orang wali, sama pada wali. Habib Hadi ada rida di bahunya, ada selendang. Ulur Sidin selendang, putar Sidin selendang. Wah, trok diputar Sidin.
Beberapa kali putaran selendang, taduh hujan, langsung panas hari. Wih, jar Habib Soleh. Akhirnya ente keluarkan juga simpanan ente. Ini orang wali bergaya rame pian. Orang wali itu bergaya kisah karamat. Kalau kita bergaya sandal kawan dipatak. Ya, Pak, kada lipel lalu gayaan kayak itu. Orang wali karamat, begayaannya orang wali. Nah itu Habib Soleh Tanggol. Bayangkan pian, hari sing panasan hujan. Kawalah kita nerima pakai akal. Kata kawa, hari hujan labat dikibah pakai selendang oleh Habib Hadi timbul taduh. Karena kawa dikisahkan pakai akalnya ini kawa. Ini wajib diterima dengan hati kita, dengan iman kita. Banyak karomat-karomat yang aneh tuh. Kayak misalnya Kiai Hamid dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Kiai Hamid sahabat akrab Kiai As'ad. Dua ini orang yang berangkatan dang sanak dunia sampai akhirat, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Dua orang sahabat yang luar biasa. Kiai As'ad bepandir lan anak muridnya ba'da salat subuh. Bepandir, "Le, kok aku kangen ya Le sama sahabatku Hamid Pasuruan." "Nggih, Yai." Anak murid tuh gitu aja di Jawa, "Nggih, nggih." Apalagi kesekelasan orang Madura. Orang Madura itu ta'zimnya dengan kiai luar biasa. Ta'zimnya dengan habaib tuh luar biasa. Sampai ada tradisi di Madura itu anak-anak halus bila bersalaman lawan ulama, bersalaman lawan habaib, diunjuki oleh abahnya duit receh 5.000, 10.000. "Le, nanti kalau kamu salaman sama Yai, kasihkan uang itu Le ya. Le, nanti kalau kamu ketemu habaib, kamu kasih uang itu Le ya sama Habib ya." "Nggih, Ayah." Karena tuntung acara kayak ini nah, tuan guru bulik, anak-anaknya nah halus kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD. Bersalaman lawan habaib, lawan kiai, itu tangannya belepik duit pian. Nah, belepik 5.000, 10.000. "Yai, doakan mudahan saya jadi anak soleh." Kayak itu, mau unjuki hadiah. Sampai banyak habaib kita tuh menolak. "Ndak usah nak, ndak usah berikan saya hadiah, untuk kamu saja uang jajan." Langsung disambung oleh abahnya. "Tidak bisa, Bib. Tidak bisa, Kiai. Ini tradisi kami dari dulu. Leluhur kami dari dulu mengajarkan agar kami semenjak anak kami kecil sedini mungkin menanamkan pendidikan supaya bisa menghargai ulama dan habaib." Itu orang sana dihargai pian bahadiah tuan guru. Bahadiah, orang ketujuh bahadiah karena kelasan sodakoh itu kan ada 5 tingkatan. Ada yang 10 kali lipat ala sahihil jisim, diberikan kepada orang yang sehat-sehat aja, itu 10 kali lipat. Ada yang 90 kali lipat, diberikan kepada siapa? Alal a'ma wal mubtali, diberikan kepada orang buta dan orang yang sedang terkena musibah. Orang rahatan kena banjir, kita bantu 90 kali lipat. Orang kena kebakaran, kita bantu 90 kali lipat. Atau kita membantu kepada orang buta 90 kali lipat. Ada pengemis di pasar, matanya buta, itu kita bantu 90 kali lipat pahalanya. Itu karena orang buta tuh berat mengarungi kehidupan. Tongkat yang di tangan jar menjadi teman abadi, begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam gulita. Jar Mairama, tongkat yang di tangan jadi teman abadi, itu tongkat nanti sahot tadi itu nah, orang buta bermanfaat bener toh. Bah, aku guru aja kena buta. Ingat hadis Nabi, al-asa syiarul mu'minin. Tongkat itu adalah syiarnya orang beriman. Maka tongkat sunat, itu syiarnya Rasulullah, syiarnya orang beriman bertongkat. Apalagi umur sudah 40, sunat benar bertongkat. Imam Syafi'i umur 40 bertongkat sidin. Tulun bulik di tembilahan ada di bari tongkat kayu nibung. Kayu nibung tuh jar habar kadada di Kalimantan ujar. Ngomong hakon cari kira ada tapajal ha. Cuma ciri khas jar, ciri khas di kota Sumatera apa di tembilahan sana di Kepulauan Riau ada satu kayu namanya kayu nibung. Jadi ulun takutnya khasiatnya kayu nibung ini khasiatnya apa? Anu guru ajar bila yang ini digatukakan lawan orang taguh ampih taguhnya. Oh jul paham, apalagi gencang mupuhakan ampih taguhnya. Kencang imut aku mupuhakan. Kada nang ampih taguhnya. Kayu nibung tuh ada di mobil ulun, tongkat di mobil ulun tuh kayu nibung.
kayu nibung ada. Nah tadi kan lus. Nah lus ini termasuk kalau kada khilaf itu pakaian Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tongkatnya dari kayu lus. Nampian sahot tadi toh berapa juta tadi menyahot toh. Shooting tongkat tuh dengan canggih. Bahari tiba-tiba Kiai Hamidnya datang. Bertamuan dengan Kiai As'ad Baragab, bepagut langsung berucap, "Hamid," jar Kiai As'ad, "sungguh Hamid, telinga kamu panjang sampai ke situ Bondo." "Tidak Yai, lidahnya jenengan yang sampai ke Pasuruan." Bayangkan orang sama pada memuji nih. Kada hendak artinya dipuji seikong jak, berdua-dua membalas. Bukan talinga ulun pang nang panjang ke situ Bondo, ilat pian sampai ke Pasuruan. Bahasa kita. Kadanya ulun pang nang mendengar talinga ulun naharat, dasar lidah pian nang sampai ke Pasuruan kadengaran oleh talinga ulun. Saling puji memuji antara dua orang wali nih. Kan bayangkan pian, antara situ Bondo dan Pasuruan terpisah ratusan kilometer, tapi bisa cepat datangnya Kiai Hamid ke situ Bondo. Itu kada kawa diterima dengan akal. Itu hanya kawa diterima dengan hati, dengan iman. Ada lagi karamatnya Kiai As'ad yang kada kawa diterima oleh akal. Zaman Belanda, Kiai As'ad itu bisi pondok pesantren. Kiai As'ad ini termasuk pimpinan pergerakan melawan penjajah. Kiai As'ad ini paling dibenci oleh Belanda karena termasuk kiai yang memotorisasi rakyat Indonesia untuk melawan kepada POC. Wah iya bahasanya lah, memotorisasi aja. Ini Sidin jadi pimpinannya. Pokoknya bila orang hendak melawan Belanda, Kiai As'ad di muka. Akhirnya Belanda ini kewalahan. Puyuh Belanda melawan karena Kiai As'ad selalu berada di garda terdepan. Ujung-ujungnya Belanda besi rencana. Para company Belanda kumpul. Bagaimana caranya kita membunuh Kiai As'ad? Akur semuanya. Kita bom pondok pesantrennya. Karena rumah Kiai As'ad ada di lingkungan pondok pesantren beliau. Jadi keputusan para company Belanda, kita gugurkan bom dari atas ke lokasi pondok pesantren. Biar semuanya hangus rata dengan tanah. Akur semuanya. Pasti hari ini Kiai As'ad mati, jar bubuhannya. Ini menurut akal buhannya, tapi menurut Allah kada. Itu pesawat Belanda mutar-mutar di atas pondoknya Kiai As'ad. Mutar-mutar, anak murid geger sudah. "Kiai, bahaya Kiai, bahaya Kiai." "Bahaya apa, Le?" kata beliau. "Ndak usah lah, santai aja, gitu aja kok repot. Santai aja lah, ndak usah terlalu ribet. Itu Yai pasti bom yang akan jatuh dari sana." "Biarin," kata Kiai As'ad. "Dasar bujur, berapa biji guguran, dub guguran." Pas bom itu gugur, apa diucapi Kiai As'ad? Kata anak muridnya, "Kiai, bom jatuh Kiai." "Enggak Le, semangka," kata Kiai As'ad. Gugur ke tanah, harau semangka jadinya. "Ambil pisau Le, belah Le." Akhirnya dimakani, semangka dimakaninya oleh anak murid Kiai As'ad. Bom dimakan, bayangkan biar. Gugur lagi bom, semangka Le, berubah lagi jadi semangka. Bom berubah jadi semangka. Masuk akal apa kada? Kalau pakai akal mustahil pian, mana ada bom jadi semangka? Cobaan pian cari bom situ. Semangka dia tuh tatapai bom. Nambah ucap lain wali, nambah ucap lali. Kada mau ubah, tapi Kiai As'ad ya Allah luar biasa. Semangka Le aja langsung berubah jadi semangka. Bom dimakani oleh buahnya. Berapa biji bom gugur, semuanya dihabiskan oleh para santri dimakan. Karena bentuknya semangka. Bingung Belanda dari atas. Ini bom dijatuhkan beberapa biji, kan ada yang meledaknya. Apa kisahnya gini? Akhirnya Belanda pun bulik dengan tangan kosong. Kada ada dapat hasil. Ini karamat orang wali. Kita terima dengan iman, dengan hati, bukan dengan akal. Pakai akal biar seumuran kada pacang masuk. Seumuran kada pacang masuk. Apalagi karomat-karomat abah guru sekumpul itu ada nang ditulis, ada nang kada ditulis. Kalau yang ditulis itu sifatnya umum, sifatnya yang maksudnya ibarat orang awam mendengar kawah aja percaya. Tapi ada lagi karomat-karomat abah guru yang disembunyikan, yang hanya diketahui oleh beberapa pribadi, beberapa orang secara pribadi mengetahuinya. Itu kada dipublikasikan.
Kenapa? Kalau orang awam mendengarnya mungkin banyak nang kada percaya. Tapi orang-orang tertentu yang menjadi apa namanya pemeran utamanya di dalam kejadian itu beliau nambah kisah. Beliau nambah kisah dan kita pun percaya. Tapi kisah itu kada boleh dipublikasikan karena mungkin bisa mendatangkan fitnah macam-macam. Sedangkan karomat abah guru nang ditulis itu pun banyak manusia-manusia nang kada percaya. Banyak toh. Nang kayak misalnya orang napa ngarannya tolak kahaulan, kada tahu menuju sekumpul, timbul dibawa oleh sidin. Sekali masuk ke sekumpul malihati gambar, batakon gambar siapa ngene, jurang ini panan dihauli, iyalah aja ini namanya nyupir motorku tadi jar. Nah itu tuh banyak yang ada percaya, masa aja orang sudah mati bangun nyupir akan motor jar. Nah, itu kelas-kelas kurang lah nang kada percaya. Kalau kita percaya aja kada ada jadi masalah. Ada orang yang hadir acara maulid ya, hadir acara maulid. Kemudian ketika itu orang belum berdudukan, asyraqal, sidin berduduk berdahulu. Sidin berduduk berdahulu. Jadi bingung. Yang hadir nih bingung. Kenapa si tuan guru ini maka berduduk berdahulu? Nang lain masih masyarakat berdirian masih. Guru-guru nang lain masih berdirian. Nang ada nih berduduk. Kenapa? Bayar ditakoni, kenapa pian maka berduduk guru? Belum waktunya orang berdudukan, kenapa pian berduduk? Kayak apa jasidin aku kada berduduk? Melihat abah guru berduduk sudah. Hadir rupanya sidin. Di penglihatan si tuan guru tadi hadir, sidin duduk, aku duduk juga. Nang berdiri kecungkungan tadi kada melihat. Kada melihat sidin, melihat. Nah itu mun kita percaya aja dengar. Tapi kalau nang lain-lain bisa kada percaya, hah aja ngaradau ra angin to aja. Kahandakan viral aja lalu kayak itu aja kan macam-macam manusia ini pokoknya protes aja gawian. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu hobinya jidal, bahwal. Tujuh manusia ini protes, ahlul protes manusia ini. Apa aja nang kada masuk di akalinya hingga diprotes. Ya itu terus toh manusia nih. Salah bersalah kita nih hidup. Talalo capat kawin di gerunum juga. Apa aja baca capat kawin jar, awak nah halus tuh jar. Kalau kau pindah kada kau beri makan nih anak kurang, salah. Kalambetan kawin di gerunum pulang, maka lambat kawin, lah kau pindah hayor jar. Hayor ngerti lah, hayor lah. Hayor tuh kalaras hangit. Lah kau pindah hayor jar. Salah juga nih, lambat kawin. Kawin misalnya batuhaan di gerunum juga tak. Mau aja kali aja anak aja kawin tuha atau aja. Pas sidin mau batianan pulang, umali aja batuhaan batianan aja. Salah pulang. Kau aja kali aja berenak normal kena jawab tuha atau aja. Pas sidin berenak normal, kau aja jangan tuha berenak normal. Gerunumnya pulang tak? Iya aja batuhaan aja besusuan situ aja. Menggaduh anak. Di gerunum terus ada aja nang diprotes. Ini manusia nih kayak itu tuh bang dah. Cara bersalah pian. Karena bila orang kawin kada kawa mulah anak protesnya juga tak. Lawasnya kawin ya kada sing anakan aja. Udah bisa mulah lakunya laki aja. Bisa maulah, cuma ada mau jadi. Maulah beturang benih di labuh urang, cuma ada mau malatek beturang. Ya apa? Protes saja gawian. Ini bang manusia nih pian. Pokoknya salah aja kita nih di mata manusia. Banyak salahnya kita nih pada bujurnya. Makanya waktu Sayyiduna Luqman Hakim dengan anak beliau namanya Saron. Anak beliau itu namanya Saron. Si Saron ini rancak dinasihati bila dalam Quran ya bunayya. Waktu berjalan lan abahnya pakai keledai, anaknya si Saron ini duduk di atas. Luqman Hakim menarik. Lalu di kampung protes orang. Jurang kakak anak ada tahu dibasa. Orang tuha disuruh mairit. Salah aja sidin, turun tuh ikam mairit aku naik Luqman Hakim anaknya nama irit di muka, lalu pulang di kampung, nah jurang orang tua ada bakal kakak anak disuruh menarek besar ada bakal lalu nah salah pulang aja sidin, naik tuh kita berdua di atas kita nunggang berdua lalu di kampung, nah jurang kampung bungolnya karena tahu di keledai halus dibuat tiba dua salah pulang turunan jasidin kita berdua jalanan aja lagi kita keledai itu kita tarik lalu di kampung nah jurang bungolnya ada kendaraan hakun berjalan ayo pian bayangkan
salah aja manusia di mata kita, protes saja gawian, gawing ini salah, gawing itu salah, gawing ini salah, gawing itu salah, salah aja. Apalagi bibinian nih, min ahlil protes. Bibinian nih orang yang termasuk hobi protes. Bibinian nya banyak muntong bang, protes saja gawian. Coba bang belajar jangan terlalu protes. Kenapa gerang aja nang kayak ini jar, kenapa gerang terus. Coba belajar berenai pang itu, jangan terlalu protes hidup tuh. Bibinian ini sudah protes panjang lebar penjelasannya, protes nang kayak ini panjang penjabarannya, protes nang ini panjang kisahnya. Pokoknya bila takwaluan binian bahaya pian. Sampai di Quran tuh adalah surah Al-Mujadalah. Sebagian ahli tafsir membaca surah Al-Mujadilah, wanita pendebat. Rasulullah jadi debat buannya, binian wani mendebat lakian. Mana ada wani debat Rasulullah? Binian wani mendebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalawaninya apalagi kelasan kita. Akhirnya makanya bu ibu kami ini para lelaki sebetulnya banyak mengalah kepada anda semua. Ketahuilah wahai para wanita semuanya, kami sebagai laki-laki punya derita karena selalu mengalah kepada anda. Pahamilah perasaan kami. Kami pun ingin mendapatkan kebebasan. Coba dengari binian. Kasihan lah lelakian ini sebujurnya banyak mengalah hawan bibinian. Ya kami ini banyak mengalah maklum bang, karena pian diciptakan oleh Allah Ta'ala akal kurang. Jadi kami ini sebagai lelaki banyak mengalah kayak itu nah. Sebujurnya kami tidak perlu berkompromi dengan anda sebetulnya kan, tapi karena kami mengalah dan sifatnya kami ingin memanja-manjakan anda, sehingga kami pun kayaknya sepertinya tunduklah kepada anda. Gaya juga bahasa lah, kisahnya aneh. Mbah mun di Jakarta bahasa kita kayak apa? Kadang awak harus bahasa Indonesia kita. Kadang awak bahasa seorang di Jakarta ngang apa man? Pak di Jakarta paksa mas, saya mau ziarah keluar Batang ya mas ya. Oh tolong dibawa berapa ongkosnya? Pas saya bahasa kayak itu kan. Kadang kau mas tahu kapian keluar Batang mana jalannya? Karena bingung orang Jakarta kayak apa? Iya tahu biar. Makanya ya orang wadah kami itu julun kan hanya datang ke Jakarta, duduk kayak di Monas tuh beparak orang berjualan, Pak Bu rujak aja berjauh siden, Pak Bu rujak berjauh siden, parakinya pulang Pak Bu rujak muyak aja siden, benar rujak aku hanya datang ke Jakarta hanya dirujak lah aja siden, bemamai siden. Maaf Pak, kenapa anda marah? Bu, kenapa anda marah? Kami hendak dirujak aja siden. Maksud saya rujak itu ini loh bu yang saya tawarkan kepada pian, nah kepada anda ini loh. Ini kak, jadi pancok aja sih dia. Ya rujak ya pancok kayak apa lagi? La ilaha illallah, ngalih hai orang-orang kada paham bahasa Indonesia ya kayak itu. Makanya harus paham kita kayak itu nah. Han bu ibu kami ini mengalah bu ibu banyak lampuan pian, banyak kami ini mengalah. Ya gerang guru jar. Selama ini guru di rumah tangga aku banyak mengalah. Sapaleh binian tuh mengalah. Nah kebanyakan laki juga mengalah. Laki juran toh, laki banyak mengalah. Karena kami sadar bibinian tuh diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dikarasi patah, dilamahi makin pingkok. Libang bibinian nek. Kayak itu aja, orangnya nate barangnya lemah-lemah aja. Tapi selemah-lemahnya wanita bisa mengarasi biar. Itu multi tafsir tuh. Namanya tafsiran layau ya. Bujur guru aja, bujur guru aja. Tafsir layau itu. Orang jurang mengarasi itu inya biar lamah binian tuh bisa mengarasi. Abahnya pian ke majelis kada kah? Tuh orang majelis malam ini nah. Bila kada ke majelis pian, awas napa aja nyalaki. Aku udah nomor bila kada ke majelis. Paksanya laki itulah ke majelis kan. Mbah bulik majelis mananya jatah aja nyalaki. Itu ngarannya bisa mengarasi laki itulah ke majelis, mengarasi itulah ke langgar, mengarasi itulah ke masjid. Itu maksudnya nggak mengarasi kayak itu bang. Yang ini layau aja pikiran.
Sudah urusan nangka itu nomor satu, memaham. Lakas banget koneksinya tuh sinyalnya 5G, kada lagi 4G, 5G biar. Saking deresnya sinyalnya nangka kayak itu tuh. Laju banget bila urusan kayak itu. Sama aja lah lagi bibini kok kurang tambah Han, ayo bayangkan. Jadi bibiniannya belajar hidup jangan memprotes. Kami laki-laki sebetulnya capek. Capek bu ibu, kami setiap hari datang turun ayam naik ayam mencarikan nafkah. Untuk siapa kami bekerja? Untuk anda wahai para wanita. Yang ulun pernah bertakon non bibinian alasannya kayak ini. Ulun guruwai lebih baik melihat inya mati daripada bersanding dengan orang lain. Sampai ke mati menimburu kayak apa? Orang sudah mati itu berenai. Sampai ada bibinian berucap lawan laki kayak ini nah. Pian abahnya bila ulun mati tadahulu wani pian babini aku kada ridho. Jangan didengari, kawin enggak apa-apa. Ya sudah mati juga dalam kubur bapak. Bagi himbat mempertahankan cinta apa nah, itu. Sampai ke dalam kubur menimburu lah. Ngapai hagih ya. Bu ibu itu pandangan bu ibu lebih baik laki na mati. Artinya bu ibu ini memprotes dengan pertanyaan ini. Pasti jawabannya yang memenangkan diri sendirinya. Sekarang kita tengok kita tengok menurut pandangan agama ya. Kita tengok ya. Bahasa Upin Ipin tuh. Menurut pandangan agama gimana ya? Ayo kita tengok sama-sama. Menurut pandangan agama lebih baik bini mati terdahulu pada laki. Apa kabaran ini nang paling nyaring bampik laki siapa tuh cari cilai laki siapa tuh bila laki pian sadang dijerinting di telinga tuh apa alasannya lebih baik bini mati berdahulu pada laki? Alasannya kayak ini, menguntungkan ibu-ibu. Alasannya apa? Alasannya kalau ibu-ibu sakit, kemudian sakarat, kemudian waktu sakit itu ibu berkata kepada suami ibu, Pak, ulun mulai kawin lawan pian pasti banyak salah. Bujur, nyalake. Besar banyak kau tuh salah lawan aku. Ulun abahnya hari ini minta rela bener lawan pian, minta ridho lawan pian. Mulai dari awal pernikahan sampai hari ini amun ulun ada salah, ulun minta ridho, minta halal dunia akhirat. Apa jawaban laki? Ulun ridho lawan pian dunia akhirat. Hari ini pun pian hendak meninggal, ulun ikhlas melepaskan. Aku ikhlas juga lagi melepaskan. Nah, saat kata-kata itu keluar dari mulut suami anda wahai para wanita, itu sebetulnya menguntungkan anda, bukan malah membuat sakit hati anda. Ikhlas saja aku cepat mati nyamannya babini bahasa. Bukan seperti itu bu ibu. Ketika kami mengatakan kami ridho dengan anda, maka anda sudah mengantungi tiket surga. Yang untung siapa? Pian. Meninggal dunia dibukakan Allah surga. Di mana anda masuk silahkan. Tiketnya sudah pian dapat melewati keridhaan suami. Itu untungnya mun bini mati berdahulu pada laki. Laki sempat meridhoi kepada bini. Coba pian laki mati terdahulu pada bini. Parahatan laki garing langsung drop nang kada sadar karena dimamai malam tadi oleh bininya. Makanya diadakan penelitian. Salah satu penyebab kenapa banyak laki-laki yang meninggal lebih dulu daripada para wanita. Salah satu penyebabnya adalah karena rancak dimamai oleh bini. Karena rancak dimamai bagi lelakian itu jadi pikiran. Ditumpuknya akhirnya drop. Lelakian ini pun kemudian meninggal dunia. Jadi ibu-ibu mau hendak lakas laki mati mamai aja hari-hari biar. Kayak laki pian lakas mati pina mau bener. Mamai aja gawin kada tahu tuh mulah laki umur handap tahu kah? Laki sakit, kami pun para lelaki punya rasa bu ibu. Kami pun tidak ingin dibegitukan wahai para ibu-ibu. Coba bayangkan kalau anda berada di posisi kami, bagaimana perasaan anda? Sakitnya tuh di sini. Nah, mau bener nih. Ya Allah. Coba pas laki drop. Nah,
Nangisnya bini di Ka'bahnya, aku minta rela, nangis di hadapan laki, minta rela di hadapan laki kedengar ya Pak, talinga sidin bengang dah, kada dengar lagi, tak tutup dah talinga, tak laki mati, kada sawat minta ampun, kayak apa pian nak masuk surga? Bayangkan, behimat pian menangis di hadapan kubur laki, belum tentu pian dapat maafnya. Tapi kalau laki lagi hidup, nyaman pian minta maaf. Itulah kenapa alasannya lebih bagus bini mati berdahulu pada laki. Supaya apa? Pian jua yang selamat, piannya masuk surga. Bu ibu akur kan kadal aja protes. Sudah ulun jelaskan alasannya kayak ini tetap protes. Nih bukti nyata wanita ahlul protes. Sudah dijelaskan jurang pian jua nyamannya masuk surga, tetap akur kah? Aduh bu ibu, ya Allah, nasib talayani bibinian nih. Ada kawai, cuman ya alhamdulillah kita melihat ibu-ibu mau jua tuh, baka majelis taklim nang banyak orangnya ibu-ibu, nang ketujuh hadir yasinan burdahan dalailan ibu-ibu, syukur karena kita faham di dalam neraka banyak ibu-ibu. Maka wajar para wanita itu mengejar target supaya inya jangan masuk neraka. Tapi ketahuilah wahai para wanita, kunci surga Anda ada di rumah Anda sendiri, yaitu suami Anda. Ketika Anda taat kepada suami, Anda tidak pernah protes kepada suami, maka Anda mendapatkan tiket surga dari Allah. Itu untungnya sembahyang 5 waktu pian gawe, puasa Ramadan pian kada ada hutang. Lawan laki Pak Asian, silahkan surga mana pian hendak masuk. Kami laki-laki kada ada dijamin. Tapi para wanita dapat jaminan dari Rasulullah. Bila tuntung menggawi sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan kada ada hutang, digawinya semuaan lawan laki Pak Asian, silahkan hendak masuk surga pintu mana. Boleh, ada tawaran bagi pian wahai para wanita. Syukur pian, untung pian. Kami para lelaki kada ada tawaran. Kalau pang lelaki apabila menggawi nang ini, silahkan masuk surga di mana hendak, kada ada pian. Bukan pian aja na ditawarihan untungnya lagi. Kayak apa? Makanya syukuri hidup tuh pian. Lawan laki Pak Asian, jangan tapi melawan. Apa jar laki inggih pun. Dengar kata telinga. Tuh lalu mememai ya. Karena diprotes pulang. Panjang liber aku jelaskan. Udah kena bulik ada nambah mememai wan laki dah. Kayak apa? Nah kayak itu tuh. Jadi sadar-sadarlah wahai para wanita. Sadarilah. Jadi tugas apa lagi kami Tuan Guru nih, cuma mengingatkan posisi kami macam ini, posisi pian macam itu. Kami cuma mengingatkan masalah pian memakai, alhamdulillah. Kada memakai tugas ulun talah, kada ada urusan. Jadi pian memakai syukur, pian kada memakai ya sudahlah. Inya pacang tumbur ya tumburlah sudah. Ada kawai masuk neraka ya masuk neraka silahkan. Tapi jangan berbawaan wan laki pian. Lah masuk neraka sorangan. Itu karena sudah ditegur loh, sudah dipadahi loh. Pak Asian lah pian. Coba pian turuti Hubabah Mastura binti Saleh Al-Habsyi, seorang waliyah ada di Banjarmasin. Seorang wali bibinian itu diberi gelar Rabi'atul Adawiyah fi zamaniha. Rabbanya Hubabah Mastura binti Saleh Al-Habsyi. Itu beliau hendak guring minta maaf lawan lakinya. Abahnya ulun minta ridho, minta halal lawan pian. Kalau ku ulun habis umur hatan guring. Inggih jenya laki ulun minta rela, ulun merelakan pian ulun pun minta rela jua. Hendak guring ditawari, pian hendak makai ulun kakadakah? Itu ditawari oleh Hubabah. Itu Rabi'atul Adawiyahnya pada zaman itu. Sekarang ulun betakon lawan pian, pernahkah pian macam itu hendak guring lawan laki? Lawan laki suaka kayak itu. Nah ada tuh malah guring membelakangi laki, digawil-gawil menyimbah. Apa maksud? Kada hendak memberi itu ampun kami tahukah? Dari kepala sampai batis bila sudah diucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan, itu ampun kami mulai kepala sampai batis. Ampun kami, tanggung jawab kami. Itu toh, paham kah? Bila laki menggawil itu jangan kaina-kaina lah kasih. Itu orang. Ini tuhuk menggawil kada paham-paham. Gawil sekali jaknya nah jak. Gawil sekali jak nah aku lapah jenya laki. Ikam lapah, aku lapah lagi jenya laki, tahu kan?
Ayo bayangkan bian, tolonglah diberikan pengertian. Yo ibu-ibu turuti Hubabah Mastura Al-Habsyi, turutilah Rabi'atul Adawiyah, hendak guring menawari laki. Ini malam ini nah, mohon dipraktekkan semuanya. Yang sudah belaki mohon dipraktekkan selama Anda tidak mendapati udzur syar'i. Kalau Anda udzur sedang haid atau nifas, okelah kada menawari. Tapi kalau Anda rahatan normal, tawari laki bian. Ditawari laki itu pulang. Belajar hidup memuasakan laki. Belajar. Oi. Dengarlah telinga. Belajar memuasakan laki itu belajar. Karena laki itu patut dipuasakan. Kalau laki kada puas, kada mustahil inya mencari kepuasan di luar sana. Lalaki hidung belang bang itu. Tapi kalau bininya bisa memuasakan laki, luar biasa. Dikaji ibu-ibu cara memuasakan laki. Dikaji, agama ada matur lengkap. Agama kita sempurna. Lalakian kayak itu juga belajar memuasakan bini. Ini jadi lalaki puas sorangan aja, bini belum lagi. Makanya jadi lalaki itu jangan terlalu singkat. Cobalah jadi lalaki sejati. Jadi lalaki yang jantan kayak itu nah. Bini dinyamanakan hajar seorang kayak itu orang. Nah gini biasa sudah kujak. Nah, jam 12 hari barang. Nah. Udah leh jenjam bini. Udah jenjam laki. Wah ya pai parah enak kayak ini. Orang dikaji caranya nang kayak apa supaya bini itu nang bedahulu. Nah, dengari lalakian nah. Bini bedahulu nah, bini sudah habis sampai ke puncaknya hanya arah awak kayak itu orang. Dan ini terdahulu seorang terus pedinya kayak apa? Kan makanya lelaki itu hendak kawin belajar, dicari di mana titik-titik yang sensitif. Wajibin menggawin kayak itu. Aku kulir nyelesakan sini kena kali. Nah kayak itu juga aku juga nyelesakan lah ya pai. Mengajilan guru nih saben minggu kau aja datangi sidin ke rumah di mana titik-titik yang sensitif kayak itu nah. Ada titik-titik tertentu yang artinya tidak mau benar. Bujuran agama nyuruh kayak itu kayak apa? Bahkan agama tuh menyuruh 4 hari wajib sekali. 4 hari harus sekali. Berarti seminggu tuh paling minimal 2 kali biar. Minimal 2 kali. Kalau bisa hari-hari. Bagus. Maka itu tahu lah bagus. Nah si laki belajar memuasakan bini, bini belajar memuasakan laki kayak itu orang cilai. Pian tuh nah jangan membetang. Ngerti lah membetang, ngerti lah. Ini noh membetang kayak itu. Membetang nang kayak itu mana ada sensasinya. Aliyalah dicari nang gaya apa kayak kan. Ini gaya swimming pool kah, gaya apa kah kayak itu nah. Nah itu aja aku malah jari lah pinalayau terusnya. Ada ingin sini kita nanti sampaikan mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Nggih pada intinya pun apa gerak sorban guru Yanur ada yang mau 10 juta. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada nama WA Sidin teh. Ada yang lebih 10 juta? Ini belum dijual lagi. Ulun kan 10 juta tuh mah Anda. Ini lebih bagus. Kan ada yang nawar 10 juta. Nih sudah ditawar 10 juta. Silahkan pian tawar, ada yang tertinggi itu yang dapatkan. Nah, 11 juta ajar. Apa kabar yang 10? 11 di luar tuh. 11 juta lah. Apa kabar yang 10 juta? Bagaimana pendapat Anda? Orang menawar 11. Pian 10 nang 10 melawan kah kada kah? Pon. Nih sorangan ke bahuk kah? Ada yang melawan? 11? Ada yang lebih? Ulun beri waktu sampai hitungan 10. 11 setengah. Mana hanya orangnya? Pina di alam gaib bener. Ada orangnya mana, Bu? Angkat tangan, Bu. Mana orangnya?
Hah? Oh, Lindung Lawang. Masya Allah. 11,5. Apa kabar yang 11 juta? 12. Oh, Masya Allah. 12 juta. Bu, 12 Bu. Hah? Berapa? 12 apa? Orang 12? 12,5. Hah? Berapa? 12 juta 200. Ya sama lawan aja. Pon 12 juta 500. 15 juta aja. Apa kabar? 15 juta cila orang. Melawan kepian.